tundukkan kepala kita, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, ini kami datang kepada Tuhan pada malam ini. Kami anak-anak Tuhan yang merindukan untuk belajar dari firman Tuhan. Dengan kesadaran penuh kami datang, dan saya mengajak kita semua membuka tangan kita di hadapan Tuhan. Kami datang ya Tuhan dengan tangan yang terbuka, dan saya juga mengajak kita semua menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kami datang ya Tuhan dengan tangan terbuka dan kepala tertunduk. Karena kami menyadari kepapaan kami. Menyadari ketidaklayakan kami. Menyadari bahwa kami memberanikan diri kami untuk mendekati hadirat Allah yang suci. Kami membuka tangan kami sebagai tanda bahwa kami menyerah ya Tuhan. Kami membuka hati kami karena kami tahu hanya Engkau yang layak untuk mengkoreksi kami. Kami menyerah Tuhan dan membuka hati kami. Kami tidak tahu, kami betul-betul tahu dan sadar bahwa kami tidak bisa menyembunyikan apapun dari hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Dan untuk itu kami sadar sesadar-sadarnya bahwa kami tidak layak sebenarnya. Bahwa kami tidak pantas sebenarnya. Tapi kami tahu ya Tuhan, kami tidak punya tempat lain, tempat kami berharap. Kami tidak punya Allah lain, tempat kami menyembah. Dan kami menyerah Tuhan, karena kami tidak bisa mengandalkan diri kami untuk sempurna. Berapa keras pun kami berusaha, kami jatuh dan jatuh lagi. Untuk itu kami datang dengan tangan terbuka, untuk menyatakan kami menyerah ya Tuhan. Tangan kami terbuka, kami mau mengemis di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan kami mau menerima pengampunan Tuhan. Kami tahu Kau telah mengutus anak-Mu untuk mati buat kami. Untuk itu, kami membuka tangan kami, juga melambangkan. Kami minta ampun, dan kami menerima pengampunan Tuhan. Di dalam roh Tuhan yang suci, Engkau menyentuh kami, untuk kami diampuni, untuk kami disucikan kembali. Dan kami bersiap untuk membahas firman Tuhan, sehingga jangan sampai ada sesuatu di dalam diri kami yang membuat kami tidak bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Kami serahkan jam ke depan dalam tangan Tuhan. Pakailah ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di dalam balik firman Tuhan. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan boleh luruskan, Tuhan boleh pakai untuk berbicara kepada kami semua yang ada mendengarkan pada malam ini. Ataupun nanti rekamannya. Tuhan tolong kami untuk kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti. Terima kasih Bapa, pimpin hati kami. Agar konsentrasi kami, pikiran kami juga berada di sini, dan kami boleh mendapatkan sebanyak-banyaknya dari firman Tuhan ini, dan ini menjadi bekal untuk mentransformasi hidup kami. Dengarkan seru sembahyang kami ya Tuhan, dan pimpin setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan teliti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohonkan semua ini. Amin. Baik, selamat malam teman-teman semua. Saya sharing screen ya. Oke. Ini nggak usah. Oke. Baiklah.
Oke. Nah, minggu lalu ingat ya, saya menyapa juga dengan shalom. Minggu ini juga dengan shalom. Ya, shalom. Shalom artinya eh, damai sejahtera bagi kita semua. Tetapi kita udah belajar minggu lalu bahwa shalom itu artinya ada satu kekuasaan yang menghancurkan kekuasaan lain yang menyebabkan kekacauan, gitu ya. Jadi damai sejahtera baru bisa dihadirkan ketika kuasa yang jahat itu dihancurkan, ketika kuasa yang jahat itu ditiadakan, begitu baru kemudian damai sejahtera bisa ada di tempat itu. Jadi ini yang dibicarakan di dalam Keluaran, ya. Keluaran itu adalah perbudakan dari bangsa Israel di Mesir, dan itu harus dihancurkan sehingga shalom itu bisa terjadi di dalam umat Allah. Ya, itu yang kita belajar di minggu lalu. Jadi teman-teman, shalom semuanya. Oke, nah minggu ini kita mau belajar, kalau beberapa minggu lalu kita sempat belajar cuma 2 ayat gitu ya, terus minggu lalu kita belajar cukup banyak ya, 13 ayat gitu. Nah minggu ini kita akan belajar 2 pasal sekaligus, jadi siap-siap ya, sampai jam 2 pagi. Enggak deh, canda. Oke, kita akan belajar hari ini tentang Keluaran 5 dan Keluaran 6. Nah, untuk supaya efisien gitu, saya pikir gitu gimana caranya supaya kita sama-sama bisa jalan dalam 2 pasal ini secara runut gitu dan runtun gitu ya, supaya kita nggak hilang bersama-sama. Nah, kita akan baca ceritanya bersama-sama dulu, pasal 5 sama pasal 6, karena untuk kalau kita di Atria biasanya gantian baca, kalau di sini bisa bubar nanti kalau kita gantian baca. Jadi saya akan bacakan, tapi tolong teman-teman ikuti dan tolong tangkap ceritanya ya. Nah, nanti kita baru akan bahas bagian-bagian pentingnya saja. Kita akan mulai. Ini judulnya, ada salah satu penafsir yang memberi judul Batu Bata Tanpa Jerami, ya, Bricks Without Straw. Oke, kita mulai dari pasal 5. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Yahweh, Allah Israel. Biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapa Tuhan? Siapakah Tuhan Yahweh itu? Yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan Yahweh itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, kata Musa dan Harun, "Allah orang Ibrani, Yahweh, telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauh untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Yahweh, Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapa kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lalu kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus mereka buat, yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatkannya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu.
yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengarah-pengarah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil berkata, "Mengapa kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu kepada hamba-hambamu ini? Jerami tidak lagi diberikan kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah." Tetapi Firaun berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepas umatmu sama sekali." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Nah, demikian pasal 5 ya. Kita akan lanjut pasal 6. Selanjutnya berfirman pada Musa, "Akulah Tuhan Yahweh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa." Allah yang Maha Kuasa itu adalah El Shaddai ya. Jadi aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai El Shaddai, bukan Yahweh ya. Tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan mereka kepada mereka tanah Kanaan, tempat tinggal mereka sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, "Akulah Yahweh. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Akulah Yahweh." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan Yahweh berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan Yahweh, "Orang Israel sendiri tidak mendengar aku,
Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan Yahweh telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan Firaun, dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Saya mau tekankan sedikit ayat 13, demikianlah Yahweh telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun. Ada dua ya yang diutus ya, kepada orang Israel juga kepada Firaun dengan perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nah, kemudian kita akan membaca ayat 14 dan seterusnya, ini adalah tentang silsilah. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben. Ingat ya, anak-anak Israel nih ya, anak-anak Ruben, anak sulung Yakub, anak sulung Israel. Anak Ruben adalah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak pertama. Anak kedua adalah Simeon. Anak-anak Simeon adalah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar, Saul. Anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Jadi rupanya Simeon kawin sama perempuan kafir juga ya. Perempuan pagan, perempuan di luar bangsa Ibrani. Ayat 16, inilah anak-anak Lewi. Lewi anak ketiga ya, menurut urutan kelahirannya. Jadi ada spesial nih, dikhususkan untuk anak-anak Lewi, dicatat dengan cukup detail, dan dikatakan di sini menurut urutan kelahirannya. Yang lain nggak dicatat menurut urutan kelahirannya. Karena mungkin Musa adalah keturunan Lewi, jadi dia mencatat dengan detail untuk anak-anak Lewi. Anak pertama adalah Gerson, Kehat, dan Merari. Ya, umur Lewi 137 tahun. Kemudian saya masukin ke dalam, agak menjorok ke kanan sedikit, anak-anak Gerson. Jadi ini adalah cucunya Lewi ya. Anak-anak Gerson adalah Libni dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, anak kedua dari Lewi adalah Amram. Nah ini Amram, papanya Musa. Amram, Yisar, Hebron, Uziel. Usia Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari adalah Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Lalu masuk ke cucunya Lewi. Ya. Dan Amram, anak Kehat tadi, mengambil Yochebed, saudara ayahnya. Ya, ini kita udah bahas beberapa minggu yang lalu. Jadi Amram itu menikahi tantenya, ya, saudara ayahnya menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Harun duluan baru Musa. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yisar adalah Korah, Nefek, dan Yisri. Anak-anak Uziel adalah Misael, Elsafan, dan Sitri. Nah, kemudian dari keturunan Amram diambil Harun, ya. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Nah, kenapa penting dicatat sampai anak Harun? Karena Harun nantinya akan menjadi imam kepala. Dan imam kepala itu dicatat, karena itu diturunkan tiap-tiap generasi dari Harun akan terus dicatat. Dan Harun ini menikah dengan Eliseba, anak Aminadab. Nah, Aminadab itu siapa? Aminadab itu adalah cucunya Yehuda. Ya, jadi dia punya siapa itu? Great grandpa-nya si Lewi itu saudaranya Yehuda kan. Nah, Yehuda itu punya cicit si Aminadab itu ya. Jadi Harun keturunan Lewi menikah dengan keturunan Yehuda. Nah, lahirlah keturunan mereka. Jadi rupanya terjadi juga pernikahan antar suku ya. Nah, itu keturunan Harun. Nah, jadi itulah, nah ini tolong perhatikan di sini. Nama Harun disebut duluan. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ya, menurut suku mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun. Mereka itu artinya Harun dan Musa yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian dicatat itulah Musa dan Harun. Terbalik sekarang.
Ya, jadi ada pembalikan di sini. Tadinya Harun dan Musa, itulah sekarang Musa dan Harun. Artinya Musa mengambil kepemimpinan. Ya, tidak lagi Harun sebagai anak yang lebih tua dari Musa, tetapi Musa dan Harun sekarang sejak ayat 6:27. Oke. Nah, pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya. Makanya firman Tuhan kemudian adalah kepada Musa untuk menunjukkan Musa yang memimpin, ya, walaupun Harun adalah kokohnya dia. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Yahweh. Katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Ya, Musa ini ngeyel. Dia mengatakan 3 kali petah lidah itu. Di ayat 4:10, di ayat 6:10, dan di ayat 6:30 ini. Musa ini 3 kali mengatakan dirinya tidak mampu, dirinya petah lidah. Oke, nah itu adalah pasal 6. Nah, kita akan membahas pada 2 pasal ini sebenarnya adalah siapa sih sebenarnya yang berkuasa? Siapa sih sebenarnya Tuhan yang berkuasa itu sebenarnya siapa? Ya, di dalam realitas hidup kita nantinya kita akan lihat kenyataannya Tuhan kita siapa sih? Jangan-jangan bos kita loh. Jangan-jangan diri kita sendiri. Apa iya benar Tuhan? Nah, ya, itu yang akan kita pada bahas hari ini. Jadi tema utamanya adalah siapa sih sebenarnya Tuhan kita? Dan itu yang saya coba bawa kita untuk bukakan sedikit demi sedikit sehingga kita menyadari, iya ya, benar ya. Apa benar selama ini Tuhan itu adalah Tuhan dalam hidup kita? Coba kita bahas pelan-pelan ya. Saya minta tolong teman-teman yang belum di-unmute, belum di-mute, tolong di-mute ya, karena ada suara-suara yang cukup mengganggu. Oke. Nah, kita tadi udah baca ini ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Yahweh, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Ya, tetapi Firaun berkata, "Siapa itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Yahweh itu. Tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Kurang ajar ya siapa ya, si Firaun ini ya. Jadi Firaun menyatakan di sini teman-teman, dia nggak kenal. Dia bilang terus terang, siapa Yahweh itu? Nggak kenal gua. Ya, Firaun tidak kenal dan dia merendahkan. Ya, perkataan seperti itu perkataan yang siapa sih lu gitu ya. Dengerin firmanmu. Hah, kenal juga enggak, suruh pergi. Sorry ya. Nah, seolah-olah mau bilang begitu, ya. Jadi dia merendahkan Allah Yahweh karena dia mau bilang apa? Israel itu ya, yang lu bilang umat lu tuh numpang di Mesir, tahu nggak? Dan itu tuh gue perbudak ratusan tahun. Itu bangsa yang lemah. Kalau bangsanya aja lemah, lu pikir Allahnya nggak lemah gitu? Lu mah nggak punya kuasa apa-apa, jadi siapa lo gitu seolah-olah ya. Dan Firaun mau bilang Mesir itu berjaya ratusan tahun, nggak kenal tuh Yahweh. Terus sekarang kamu muncul Musa dan Harun, lu bilang tuh Yahweh. Siapa tuh Yahweh? Nah ya, jadi Firaun tidak kenal dan merendahkan Yahweh, dia pun menolak mendengarkan firman-Nya dan menolak permintaan Allah Yahweh. Nggak peduli dia. Dia bilang Israel itu budak Mesir, bukan umat Allah. Gue yang jadi bosnya nih sekarang, gue yang jadi Tuhannya. Ya, jadi engkau siapa? Yahweh, gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi Firaun itu menyatakan dirinya seolah-olah adalah I am the center of the universe. Ya, Yahweh nggak muncul lu ratusan tahun lu dari mana aja. Lu lihat nih bangsa, gue yang kekuasaannya lebih kuat daripada Tuhan. Nah, dunia kita ini adalah dunia yang seperti ini. Setiap orang itu selalu bicara about me. Aku nomor satu. Gue udah kenyang baru lu. Kalau gue belum kenyang, ya
ya ntar dulu gitu ya, nggak akan berjuang untuk orang lain. Lalu kata Musa dan Harun, Yahweh itu Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Izinkan kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Allah kami, supaya jangan nanti tidak mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Nah, lihat ya kata-katanya di sini ya. Jadi Allah Yahweh itu memanggil umatnya itu keluar untuk beribadah. Ya, jadi Allah orang Ibrani itu maunya tuh mengeluarkan orang dari perbudakan itu untuk pergi beribadah, dan Israel bangsa Ibrani ini pergi dalam rangka menjawab panggilan Tuhan gitu ya. Jadi selalu Allah yang berinisiatif. Jadi kalau saya ambil sekolah di ibadah itu selalu inisiatif Allah yang panggil, kita umat itu meresponi panggilan Allah kan gitu. Meresponinya untuk apa? Untuk menyembah Dia, untuk beribadah kepada Dia. Ya. Nah, jadi Allah itu berkuasa, dan dikatakan di sini penyakit sampar dan pedang. Berkuasa dari dalam dan dari luar. Penyakit sampar itu kan datang dari dalam toh. Kalau Tuhan tuh kasih kita sakit, artinya Tuhan itu berkuasa atas tubuh kita ini. Kita ini bisa kena sakit. Atau dari pedang, kita tuh bisa musnah karena pedang. Ada bangsa yang diperintahkan Tuhan datang untuk membunuh kita. Jadi Allah itu berkuasa dari dalam dan juga dari luar. Nah, tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa, Harun, mengapa kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Jadi Musa dan Harun tadi bilang, kita keluar nih untuk beribadah. Raja Mesir bilang apa? Kenapa lu mau ibadah kan? Kenapa lu mesti bawa bangsa ini? Lu aja yang pergi, itu kan kerjaannya lu. Nah, seolah-olah mau bilang begitu ya. Jadi semua orang, ini nih, kata Mesir nih ya, kamu nggak lihat ini orang gitu banyak, dan kamu suruh dia melalaikan pekerjaan nih. Semua orang di sini, ini kerja utamanya, nggak boleh melalaikan pekerjaan. Ya, dan ibadah itu adalah pekerjaan pastor, seolah-olah begitu. Ya. Lu mau ibadah nih, kan ada hamba Tuhan, no, suruh sono no. Kita ini orang kerja, jangan suruh ibadah. Ya, ibadah cuma 1 jam aja tuh, hari Minggu, selesai urusan. Nggak ada urusan sama kita. Nah, jadi Raja Mesir mengatakan begitu ya, jangan bawa bangsa-bangsa ini pergi ibadah-ibadah ya. Ini mereka ini lagi kerja. Perbuatan ibadah itu tuh pekerjaanmu. Ya, kamu kan pastornya, pergi sana ibadah gitu. Jadi ibadah itu hanya pekerjaan pastor. Jadi dan Raja Mesir ini mengusir utusan Allah, pergi, diusir. Ya, jadi Raja Mesir ini melambangkan iblis. Ya, jadi Mesir itu kan kita tahu, kita udah bahas 2 minggu lalu, dia pakai ular di kepalanya, bukan? Dan itu sudah menunjukkan bahwa mereka ini adalah melambangkan itu adalah suatu bangsa yang dikuasai oleh iblis. Jadi si Firaun di sini benar-benar melambangkan suatu kuasa yang mencengkeram umat Allah di bawah kekuasaan iblis. Ya, makanya kekuasaan iblis akan bilang, lu mau ibadah ya? Dia akan upayakan supaya umat Tuhan tidak beribadah dengan memberikan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, lalu kata Firaun, lihat sekarang, telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu mau menghentikan mereka dari kerja paksanya? Nah, ini ya, kita kalau di perusahaan kan begitu. Lihat nih, karyawan gini banyak nih, semua perlu kerja, semua perlu makan. Ayo, semua kerja. Gitu ya, lupakan ibadah-ibadah. Pekerjaan ini penting, banyak order yang harus dipenuhi. Masa harus dihentikan? Ya. Nah, pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri. Nah, itu dia. Firaun jadi ada beberapa tokoh di sini. Firaun adalah penguasa Mesir, itu mewakili melambangkan iblis. Pengerah-pengerah Mesir harusnya itu adalah antek-antek iblis, begitu kan? Dan mandor-mandor Israel, jadi mandor-mandor itu orang Israel ya,
tetapi dipakai sama penggerak iblis. Artinya adalah umat Tuhan yang dipakai menjadi antek-antek iblis. Nah, coba kita bayangin. Kita ini siapa ya di dalam konteks ini? Jangan-jangan kita mandur-mandur Israel menjadi antek-antek iblis gitu ya. Nah, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu dan untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Jadi tadinya orang-orang umat Israel ini diberikan jerami kan, terus diadukin sama tanah, baru bisa menjadi batu bata. Sekarang nggak boleh kasih jerami. Jadi tanpa penyedia jerami, tanpa jerami. Ya, jadi tadinya ada jerami dianterin ke mereka, mereka cincang-cincang campur tanah, baru bisa jadi batu bata. Sekarang jeraminya nggak ada, yang nganterin juga nggak ada. Nggak ada yang nganterin, nggak ada jeraminya. Nah, lalu kita tahu dari bukti arkeologi ini juga saya udah jelasin. Jadi dinding pekerjaan mereka itu ketika dibedah begitu ya, yang paling bawah itu adalah dia punya batu bata dicampur jerami. Yang di tengah-tengah batu batanya campur sama sampah, sama tunggul gandum, ya sampah. Yang di atas isinya tanah aja karena sudah nggak ada dikasih jerami. Nah, itu bukti arkeologi. Jadi artinya cerita ini bukan cerita ngarang-ngarang, memang cerita yang beneran terjadi. Artinya apa? Penyiksaan 2 kali lipat ini. Kenapa itu? Karena kalau satu dia pakai jerami dicampur tanah, ini kalau dikeringin tuh cepet. Karena ada rongga-rongga, jeraminya gampang kering gitu ya, tanahnya tuh dibantu cepet kering. Dan yang kedua dia jadi ringan. Jadi pekerjaan mereka itu menjadi lebih cepat gitu. Satu, cepat kering, yang kedua ringan. Nah sekarang kalau jeraminya dicabut, nggak ada lagi jerami, semuanya tanah, keringnya kapan? Jadi akan membuat batu bata ini satu, keringnya lama, yang kedua, beratnya minta ampun. Nah, padahal jumlah yang mereka selesaikan itu sama, sehingga ini menjadi beban pekerjaan yang 2 kali lebih lipat. Satu lama, yang kedua berat. Nah, cilaka ya, sangat tersiksa. Lalu orang Israel itu harus multitasking. Tadinya ada penyedia jerami, cariin jerami, kasih jerami. Lalu ada tukang bikin batu bata, gali tanah, angkat, aduk dengan jerami, cetak, jemur sampai jadi, angkat untuk dipakai membangun. Sekarang nggak ada lagi, semua jadi satu. Nah, kalau di perusahaan kita happy ya, multitasking, hebat gitu rasanya. Pengurangan tenaga kerja dan semua orang di bidang multitasking. Ya. Nah, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu kepada mereka dan jangan dikurangi, ya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Jadi orang yang beribadah ya untuk satu institusi yang bekerja keras seperti ini dianggap kayak lu kurang kerjaan, lu pergi ibadah ya, beneran deh. Dan pekerjaan itu ditambahin gitu karena kebanyakan nganggur gitu ya. Nah, jadi ide ibadah itu timbul karena mereka kurang kerja. Coba kalau mereka kerja habis-habisan, terfokus sama pekerjaan saja, nggak muncul tuh ide iseng-iseng karena ibadah itu kayak entertainment gitu. Jadi baru bisa timbul kalau kurang kerjaan. Untuk itu harus ditambah pekerjaan. Ya, breaks yang mereka kumpulkan. Jadi kalau di sebelah kiri kanan bawah ini kita lihat jerami itu dicampur tanah, baru dicetak begitu, terus dijemur gitu ya. Nah ini adalah bukti arkeologi yang mereka bangun, yang masih tertinggal sampai sekarang. Di sini kita tahu bahwa para arkeolog membuktikan bahwa cerita ini adalah cerita yang benar. Oke. Nah, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Ini adalah perkataan dari Firaun. Ya, Firaun si iblis ini dia suka balikin, tau nggak? Ini sama kayak iblis merayu Hawa. Ya, Tuhan bilang jangan makan dan jangan raba. Ya, lu akan jadi seperti Allah. Oh enggak, lu matanya akan terbuka, katanya. Engkau akan mengetahui yang baik, yang benar, engkau akan menjadi seperti Allah. Jadi si bapak pendusta ini ngebalikin
perkataan dusta. Jadi dia bilang nih, si Firaun nih, bilang sama seluruh anak buahnya ya, pekerjaan orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan dengerin tuh perkataan si Musa sama Harun mau pergi ibadah itu tuh perkataan dusta. Yang dusta sebenarnya siapa gitu ya. Jadi kita mesti ingat di Yohanes 8:44 udah dikatakan iblis itu adalah bapak segala dusta. Jadi hati-hati teman-teman ya. Iblis itu adalah bapak segala dusta. Nah, si bapak segala dusta ini saya bacakan sekali lagi ayatnya ya. Ini ada dua penekanan. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Supaya kita apa? Terikat dengan pekerjaan kita. Nggak sadar. Kalau kita terikat dengan pekerjaan kita, artinya kita diperbudak, ya. Dan itu adalah dusta dari iblis. Dusta dari iblis. Nah, jadi kita nih di corporate ya, makanya tadi saya bilang sama Johan, Johan kamu jangan sakit hari ini, saya banyak bicara tentang HR hari ini. Ya, kita ini di abuse gitu. Saya tidak membangun provokasi ya di sini ya, tetapi kita mesti menyadari bahwa banyak perusahaan itu mengabuse karyawan itu dengan mengatakan kerja keras adalah keharusan untuk sukses. Saya mau men-challenge ide ini pada malam ini. Dan ini serius. Kerja keras adalah keharusan untuk sukses. Itu ilmu yang kita belajar di mana-mana ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih. What is your definition of success kalau begitu? Dulu saya pernah jadi, bukan sampai sekarang ya, saya ngajar kan. Kalau saya ngajar itu, saya suka nanya tuh, saya ngajar itu sukses tuh gimana ya? Kemudian saya bikin definisinya sendiri. Saya ngajar itu baru kalau dia bisa dikatakan sukses adalah ketika saya berhasil mentransformasi apa yang saya pikirkan di sini nih kecemplung nih ke kepala murid-murid gitu ya. Nah, itu sukses kriterianya saya. Nah, coba kita tanya sama diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya kriteria sukses kita? Kalau saya menjadi guru, apa yang ada di sini harus tertancap kepala anak-anak. Upaya saya adalah bagaimana supaya anak-anak ini jangan dogol-dogol gitu, supaya ketancap semua nih apa yang ada di sini pindah sono kan gitu. Nah, upayanya akan ditujukan ke situ. Nah, jadi sehingga kita penting untuk memikirkan apa sih definisi sukses bagi kita. Yanuar misalnya, engkau membuat desain gambar furniture. Apa definisi suksesmu? Menyelesaikan desain 10 sehari misalnya. Ya. Apa definisi suksesnya? Nah, sehingga banyak orang terjebak mengatakan kerja keras itu keharusan untuk mencapai sukses. Jadi, kenapa begitu? Karena definisi suksesnya adalah banyak duit. Karena definisi suksesnya adalah kalau saya berhasil mencapai sesuatu, baru hore gitu. Dan untuk itu, mari kita jadi budak rodi gitu. Kita kerja untuk mendapatkan sukses. Sehingga penting sekali untuk tanya sama diri kita, apa sih definisimu tentang sukses? Ya, jadi sukses ini dunia selalu bilang begini, sukses itu nggak datang dengan sendirinya, kamu harus kejar itu sukses. Ya, jadi jangan nunggu opportunity, jangan ciptakan kesempatan. Wah hebat ya, kita udah bisa mencipta, udah jadi Tuhan kita. Nggak boleh tunggu, kejar, ciptakan. Itu bukan yang diajarkan dunia untuk menjadi sukses. Jangan tunggu, ciptakan, kejar, lakukan. Nah, sehingga kalau kerjaan gitu banyak, hal yang dilakukan gitu banyak, lu mau pergi worship, forget it. Itu tuh nggak produktif, tau nggak? Itu tuh opportunity loss. Bodoh sekali mau buang waktu untuk saat teduh, bodoh sekali kita membuang waktu untuk duduk diam-diam nggak pakai mikir, cuman tanya Tuhan, ngapain sih? Mending baca buku.
Mending mengarang, mending gambar, mending apa kek, dapat duit. Worship, buat apa? Nah, sehingga di kepala iblis, ibadah, di kepala perusahaan, di kepala orang-orang yang mengejar produktivitas, ibadah adalah kemalasan. Dan itu hanya untuk pengangguran. Ada salah satu anak murid saya yang bilang begini, "Bu, saya harus jadi orang sukses dulu, baru saya mau jadi orang Kristen. Karena kalau saya jadi Kristen sekarang ya Bu," katanya, "nanti teman-teman saya tuh ketawain, masa belum apa-apa jadi Kristen. Saya jangan-jangan," maksudnya itu kalau udah nggak berhasil, orang-orang baru mau jadi Kristen gitu. Tapi kalau belum berhasil tuh, nah ya jadi kita tuh kayak main apa lingkaran hamster tuh loh. Akan muter-muter aja begitu terus. Karena sukses kita kalau kita bilang banyak duit nih, udah dapat segini nambah lagi, udah dapat segini terus saja tuh duit dikejar-kejar. Terus kita akan bilang begini, oh belum pernah sukses, belum pernah sukses, belum pernah sukses. Lah kapan ibadahnya gitu coba? Ya, jadi banyak orang bilang begini, pastor, hamba Tuhan, itu adalah orang yang nggak kepake gitu loh. Di usaha udah gagal, nah jadi deh hamba Tuhan, baru boleh. Sehingga anak murid saya itu dia nanya begitu, "Saya mau sukses dulu, Bu, baru saya mau jadi orang Kristen." Gitu ya? Jadi di pikiranmu itu gimana ya sebenarnya? Itu excuse-nya lo atau nantinya kalau lu jadi Kristen teman-teman lu akan bilang, "Lu karena lu nggak sukses di usaha, makanya lu mau jadi orang Kristen kan?" Lah, nah itu dia ya. Sehingga bagi dunia ini, ibadah itu adalah kemalasan dan hanya untuk pengangguran. Ini sukses menurut dunia, bukan? Kalau kita datang ke Senayan, Citius, Altius, Fortius, keren ya. Olimpiade punya slogan, faster, higher, stronger. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Manusia harus begitu, lebih, lebih. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat, lebih kaya, lebih hebat, lebih terkenal, lebih cakep, lebih ganteng, lebih. Itu sukses menurut dunia. Dan selalu kita dikatakan, ayo sekarang, mesti bisa, yes, I can do it now, go. Nggak bisa, kalau apa dibilang, it better, it possible, better is possible, good is not enough. Nah, kan begitu ya. Kalau lebih baik bisa, baik itu nggak cukup. Harus lebih lagi, loncat lagi, cari yang lebih gede, cari yang lebih mewah, cari yang lebih bagus. Ya. Nah, lalu ini definisi sukses. Saya kemarin browsing-browsing dapat ini bagus nih ya. Dia bilang begini, S itu adalah bikin tujuan lo, itu nomor satu. Bikin tujuan, set tujuan kita, lihat tujuan kita, see, wow, jauh tuh ke depan tujuan, ya. Lalu mengerti kendala-kendala apa dalam mencapai tujuan. Bagus bukan? Bikin tujuan, lihat kendala-kendalanya. Bagus. Lalu pakai create positive mental picture, ya. Makanya seluruh motivator laku keras karena ayo berpikir positif, ayo mentalitasnya nggak boleh menyerah, I can do spirit dan seterusnya begitu ya. Lalu yang keempat adalah bikin otakmu bersih dari meragukan diri sendiri. Nggak kayak Musa, nggak bisa, gua pasti bisa, yes, I can do it. Bilang terus itu dan bersihkan otakmu dan kejar, begitu kan. Lalu E-nya adalah hadapi tantangan itu. Ya, jangan kabur tapi hadapin tantangan tersebut. Lalu stay on track. Jangan lari-lari, fokus saja ke situ. Keren kan? S yang terakhir adalah tunjukkan pada dunia. I can do it. Siapa? Me. Dunia membuat kita menjadi Allah.
Dunia bilang, fokus pada dirimu, bergantung pada dirimu, baru lu bisa sukses. Iblis itu berusaha mengikat orang pada pekerjaannya. Membuat kita tuh selalu berpikir, harus ada hasilnya. Mana hasilnya? Hasilnya mesti kelihatan. Jumlah emas nambah nggak? Jumlah deposito nambah nggak? Jumlah tabungan nambah nggak? Jumlah kekayaan nambah nggak? Jumlah mobil nambah nggak? Jumlah rumah nambah nggak? Jumlah more. Ya, dan kita pakai bahasa-bahasa yang baik, peningkatan produktivitas, gitu kan? Biaya sama, hasil tambah, kan gitu. Kalau produktivitas meningkat kan artinya biayanya dipanteng, tapi hasil harus nambah. Artinya terjadi abusive. Orang harus bekerja extra hour, tambah hari. Ya, dulu saya kerja di retail, bukan di Atria sih, di retail yang lain. Harus masuk bahkan Sabtu dan Minggu. Karena bikin event, bikin ini, bikin itu. Kerja sampai ngecekin iklan sampai malam-malam, dan seterusnya. Kita di-abuse gitu ya, extra hours, extra days. Lalu kemudian dimanipulasi. Ya, manipulasi bentuknya apa? Perusahaan sering bilang begini, tambah keahlian, pergi training, pergi studi banding. Tujuannya apa? Supaya lebih cerdas, supaya lebih terampil. Untuk apa? Supaya lebih cepat, supaya lebih efisien, supaya lebih efektif, supaya menghasilkan lebih banyak. Ya, biaya sama, hasil tambah. Lalu tambah fungsi dan tanggung jawab. Itu tadi multitasking di BCA tuh. Tellernya mesti multitasking, tabungan bisa, deposito bisa, ini bisa, ono bisa, semua bisa, gitu kan? Kalau sekarang kita masuk kerja juga demikian, bisa pakai Microsoft Office nggak? Excel bisa, PowerPoint bisa, ini bisa. Oke, ngedesain bisa nggak? Public speaking bisa nggak? Ini bisa nggak? Sehingga anak-anak udah habis kalang kabut, anak mahasiswa untuk mempersiapkan diri mereka masuk ke dalam pekerjaan itu setengah mati gitu, karena harus multitasking, pekerjaannya harus dibesarkan skopnya supaya lebih bisa dibandingkan yang lain. Ya, jadi dunia kita ini drive us crazy seperti itu. Nah, produktivitas itu juga bisa dikatakan kalau hasilnya sama, biayanya harus kurang. Ya, kalau perusahaan tidak numbuh, potong kos, ya, simplifikasi, efisiensi, pengurangan tenaga kerja. Kalau perlu ganti aja, satpam buang, ganti sama robot aja. Mesin apa itu, mesin absen, pakai mesin absen aja, nggak usah catat-catat, dan seterusnya. Fasilitas dikurangi. Tadinya ada kopi gratis, sekarang ada cerita ada. Tadinya minum aqua, sekarang minum air sumur, dan seterusnya. Biaya dikurangi kalau hasil nggak nambah. Itu disebut peningkatan produktivitas, bukan? Lalu, sudahlah peningkatan produktivitas, yang harus dikerjakan apa? Pertumbuhan dari tahun ke tahun harus kelihatan. Revenue harus meningkat untuk menunjukkan gain market share. Profit harus tambah, aset harus bertambah. Kalau perlu kita beli teknologi. Kita melakukan analisa lebih tajam. Kita gaji konsultan, kita minimalkan resiko, kita ekspansi pasar. Kita bikin inovasi, kita bikin promotion, ya. Kita harus menang dalam persaingan, kita rebut pasar dan matikan kalau perlu usaha orang lain. Karena pasar sudah demikian padat. Jadi untuk bisa menang, untuk bisa terus bertumbuh, gimana caranya? Matikan yang kecil, ambil supaya bisa. Nah, saya ini orang yang banyak dosanya, ya, karena saya berada di marketing dan di sales, dan saya minta ampun sama Tuhan, ada banyak hal yang saya lakukan dan itu salah. Tapi bukannya tidak mungkin, mungkin. Saya selalu bilang sama tim saya, Anda boleh cek sama si Jao, sama Lukas ya, teman-teman di Atria yang ada sekarang, bahwa mari kita bekerja sebagai a Christian. Kalau saya marketer, a Christian sales gitu ya, yang harus mengaplikasikan kejujuran, belas kasihan di dalam kita punya pekerjaan. Jadi this is not about me gitu.
tapi adalah bagaimana kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi anyway, pekerjaan kita begitu kan sekarang rata-rata ya. Terus kita mengganti tenaga kerja yang kurang produktif, gantiin dengan yang lebih produktif. Lalu, nah ini dia, makanya saya bilang kembali nih Marsha, mesti kasih tahu Johan ya, sistem reward dan punishment kita. Apakah kita mengaplikasikan kasih Tuhan atau kita ikut hukum dunia? Reward dan punishment kita juga bikin seperti itu kan, sistem kompetisi. Better reward for better result. Kalau lu kerja lebih keras, kalau lu berhasil lebih banyak, wah dapat bonus. Dari mana tuh dapat hasilnya? Kagak tahu lah, pokoknya dapat aja proyeknya. Dan ketika kita dapat insentif dari hasil sikat sana sikat sini, itu memupuk keserakahan dan kesombongan, bukan? Akhirnya orang yang berhasil mendapatkan penjualan gede, mau itu dari mana, dia menjadi apa ya? Dipuja-puja begitu, tanpa kita tahu dari mana itu sebenarnya. Apa yang terjadi? Ya. Nah, lalu pakai ancaman. Nggak mau tahu, pokoknya harus segitu. Kalau nggak, out. Dalam 6 bulan kalau nggak nyampe, Anda tidak in my team. Ancam. Dan tidak ada kesempatan belajar dari kesalahan. Ya, kalau bikin salah sekali, selesai urusan. Manusia lama-lama jadi robot. Nggak usah pakai manusia aja, pakai robot aja. Nah, ini dia. Jadi ini sebenarnya sadar tidak sadar. Ini yang saya challenge. Kita sebagai orang pekerja di dalam marketplace ya, jangan-jangan kita udah jadi mandor-mandor Israel. Umat-umat Allah yang sudah menjadi antek-antek iblis. Kita mungkin nggak jadi Firaun. Kita bukan jadi pengarah-pengarah juga. Tapi sadar tidak sadar, kita ternyata menjadi mandur-mandur Israel tadi. Yang menekan saudara kita sendiri untuk mendapatkan menjadi antek-antek iblis. Ya, nah dunia mengajarkan seperti ini kan. Ask for more. Nggak cukup minum, nggak boleh 1 sedotan, 2. Ya nggak? Sekarang ada minuman yang namanya overloaded, penuh dengan ice cream, Oreo, coklat, entah apa-apa ditaruhin bluk gitu kan. 50.000. Dunia mengukur semuanya. Best CEO, the best CFO, berapa banyak aset, factory paling gede di mana, siapa orang paling kaya di dunia dan seterusnya. Siapa Fortune Forbes apa itu the top 500 richest man in the world begitu kan. Nah, lalu anak kita dari university sudah dikasih tahu, oh jangan ambil kuliah itu enggak berduit tuh, mesti kuliah ini, lulus lumayan tuh, gajinya tinggi loh. Ini ada top 10 highest paying jobs, harus kerja ini, harus kerja itu, kerja segala macam. Sekarang, kemarin yang saya cerita sebulan lalu, saya menjadi juri untuk 9 anak mahasiswa yang siap berangkat ke Inggris. Salah satu di antaranya adalah YouTubers gitu yang punya 95.000 followers gitu ya. Dan menurut saya ya ampun gitu. Terus yang lain punya merek namanya Fablife gitu. Kan gitu ya, ada lagi yang jualannya tato gitu. Sampai saya bilang, buset nih apaan yang terjadi sekarang ini ya? Gak ngerti aku, tapi itulah dunia. Ya, manusia, employee itu diukur berdasarkan lu produktif apa enggak, lu ngasilin berapa duit ke perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang paling efisien, perusahaan-perusahaan yang meng-hire semua orang, dan berapa duit setiap orang menghasilkan dalam perusahaan apa. Perusahaan itu menjadi perusahaan yang terbaik. Saya pernah berada di Unilever, mungkin di Indonesia menjadi salah satu perusahaan terbaik. Oh, kami diiming-imingi dengan sangat baik, begitu kan? Menjadi warga negara kelas 1 kalau menjadi orang marketing di Unilever. Rusak dunia ini. Jadi, dan untuk itu, ini harga yang harus kita bayar. Kita tinggal kita untuk karir. Kita stres, kita punya hutang, kita mau bergaya hidup yang baik untuk pakai jas, pakai dasi, pakai Rolex, pakai
berlian-berlian, dan seterusnya. Karena kita ingin menunjukkan kita orang sukses, kita orang kuat, kita orang yang berhasil. Dan ini harga yang harus kita bayar. Dan dunia bilang apa? Jangan takut untuk ngomong untuk diri lo, fighting untuk your dreams. Lo yang bisa wujudkan mimpimu itu. Berjuang untuk itu, lakukan, ngomong, tabrak. Dan dampaknya apa? Orang tua yang ambisius menghasilkan anak-anak remaja yang depresi dan tingkat bunuh diri yang tinggi. Dan anak-anak remaja, jangan salah loh, mereka punya happy face, tapi hatinya, dia sudah bisa pakai poker face juga. Jadi banyak anak remaja yang mukanya happy, tapi di dalamnya dia hancur. Ya, dan riset bilang 20% remaja mengalami depresi sebelum mereka masuk ke usia dewasa. 20% itu 1 dari 5. Jadi kalau di kelas anakmu ada 40 anak di dalam kelas tersebut, 8 diantaranya depresi. Itu mengerikan. Dan itu mengerikan. Ya, dan depresi itu bisa membawa orang sakit jiwa, dan itu berlanjut sampai dia dewasa. 13,8% remaja mau bunuh diri. Ya. Sehingga kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan generasi kita yang lanjut seterusnya di bawah kita ya. Ukuran nilai kita tidak diukur dengan produktivitas. Tidak seharusnya diukur dengan produktivitas. Tapi dunia ini mengukur kita dengan produktivitas. Apapun karir kita, semua diukur dengan produktivitas. Ya. Maka pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami kepadamu, pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatkannya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh berkurang. Dunia ini kelabuin kita, si pendusta tadi ya, harus patuh sama atasan. Kalau diperintahin begitu, ikut aja. Pokoknya gue ikutin perintah atasan. Atasan bilang begini, gue ikut. Boss always right, ya. Dan kita nggak mau ambil tanggung jawab itu kan. Kita cuma bilang, ya kan si bos yang suruh. Kan aku bukan pengambil keputusan. Ya gue kerjain aja. Nomor 1 ya, kita kampungannya begitu. Kita bilang, ya emang dari atas mau gimana. Yang kedua adalah, kita ignorant. Selagi kita nggak kena EGP lah, nggak apa-apa lah. Lakuin aja orang ini. Bukan perusahaan kita ini. Kan gitu ya, saya pernah ngalamin di satu perusahaan, waktu saya jadi sales merchandise director, dikatakan begini, jadi waktu itu ada satu supplier yang kita potongin gitu, utangnya gitu ya, tanpa dia tahu sebenarnya. Nah, saya rupanya sebagai direktur juga tidak tahu tentang kasus itu. Jadi pas ketahuan setelah diaudit, lalu saya tanya sama orang finance kan, kenapa kamu potong duitnya supplier itu? Kok gue nggak tahu? Nggak ada tuh tanda tangan gue di situ. Orang finance-nya dengan santai jawab begini, kan uang masuk, Bu. Kalau uang masuk, saya nggak butuh tanda tangan Ibu. Kalau uang keluar, saya butuh tanda tangan Ibu. Jadi saya bilang, kurang ajar lo ya, lu pikir. Gitu. Supplier itu juga mitranya saya. Nggak boleh kita semena-mena potong dia. Gimana ceritanya bisa begitu? Ya. Jadi kadang-kadang perusahaan kita itu, pokoknya kalau uang masuk, bodo amat sama yang lain. Sikat aja dulu. Tapi kalau uang keluar, oh ntar dulu, mesti si Anu tanggung jawab, si Anu tanggung jawab, si Anu tanggung jawab, begitu kan? Nah, sehingga itu dia. Kalau kita menjadi pekerja dalam satu perusahaan, saya men-challenge gitu. Do you just obey dan tanggung jawabnya si bos, atau lu sebenarnya cuek gitu? Apa kita mesti begitu jadi pekerja Kristen?
Ya, lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Jadi mereka nggak dikasih jerami, mereka cari yang lain-lain, ya. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas hari pada waktu ada jerami. Jadi ini tadi peningkatan produktivitas, cut biaya, pokoknya hasil sama. Terengah-engahlah mereka, ya. Lalu pengerah-pengerah Firaun itu memukul mandur-mandur Israel. Nah, sekarang mandur-mandur kena kan? Tadinya kan cuma ikut ngomel-ngomel doang. Sekarang pengerah Firaun pukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapa kamu hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang baru yang kamu buat seperti kemarin? Nah, di sini kena nih mandur-mandur Israel. Ya, jadi di dalam tugas kita kadang-kadang sebagai manajer penengah pun di tengah kita juga kena kadang-kadang, ya. Nah, lalu dalam keadaan tertekan atau terjepit, supervisor, ya, si mandur-mandur Israel itu bisa menjadi tukang tekan juga, bukan lagi sebagai supporter. Harusnya supervisor itu mensupport anak buah. Tapi begitu tertekan nih, dia malah jadi lebih bajingan daripada bos gede. Nah, struktur organisasi menjadi ajang pamer kekuasaan, bukan? Oh, pangkat gue lebih tinggi dari pangkat lo ya. Gue berarti boleh marahin lo. Ya, mau antar divisi ke, mau lintas divisi ke, pokoknya pangkat gue lebih tinggi dari lo bahaya lo kalau lo lawan gue lo. Nah, jadi yang terjadi adalah saya menemukan gambar ini nih zaman dulu nih saya belajar manajemen tuh begini, ya. Jadi ini minta maaf nih pakai kata shit ya, pakai kata kotoran ya. Jadi kalau manajernya nih yang kena eksekutifnya. Makin ke bawah makin banyak. Sehingga anak buah adalah anak buah yang terima semua gitu kan. Jadi inilah struktur organisasi kita ya. Di atas senang gitu, di bawah makan tai semua. Ya. Nah, itu adalah tradisional organisasi seperti itu. Leader di atas, anak buah di bawah. Ya. Nah, harusnya yang terjadi seharusnya adalah ini yang disebut dengan servant leadership. Ya, adalah leadernya di bawah untuk melayani employees-nya gitu. Makanya dikatakan servant leadership ya. Saya nggak akan bahas panjang lebar tentang servant leadership karena itu satu sesi sendiri, tapi kata servant leadership tidak leader servantship. Ya, itu beda tuh, ya. Servant leadership adalah servant, hamba yang menjadi pemimpin. Hamba yang menjadi pemimpin. Jadi ketika hamba dijadiin pemimpin, dia punya mentalitas hamba, bukan melayani semua orang, bukan. Itu dia, servant leadership. Tapi yang terjadi di dalam organisasi sekarang, kita bilang servant leadership, yang terjadi adalah leader servantship. Ya, leader yang menjadi bukan servant yang menjadi leader nih, tapi memang leader yang sok memakai pakaian pembantu. Mentalnya tetap leader, tetap aja pembantunya ecek-ecek doang, cuman buat gaya-gayaan aja. Dan kemudian kita bilang servant leadership. Sebenarnya yang kita lakukan adalah leader servantship. Ya, nah itu terbalik. Nanti teman-teman boleh renungkan sendiri. Tetapi maksud saya kita suka salah kaprah seperti ini, ya, dan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang sebenarnya jahat. Nah, kita suka jadi pemimpin yang semua anak buah kita, ya bagus, wah jago, hebat. Anak buah kita mengibarkan bendera-bendera dan membuat kita, ye, jadi pemimpin yang hebat, begitu ya. Yang harusnya menjadi pemimpin itu adalah menopang anak buah, ya. Dan kita itu orang yang mestinya di belakang layar nggak usah kelihatan, harusnya begitu. Nah, sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan kepada. Jadi mandur Israel yang diangkat dari pengarah-pengarah Mesir ini datang kepada Firaun karena dia juga antek-antek iblis kan. Jadi dia mengadukan kepada Firaun yang gede. Mengapa Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Kan gitu. Jerami tidak lagi diberikan kepada hamba-hambamu ini, tetapi walau begitu kami diperintahkan buat batu bata. Dan dalam keadaan seperti itu, hamba-hamba ini dipukuli.
Padahal rakyat Tuankulah yang bersalah. Itu si pengerah-pengerah itu yang jahat. Kita ini udah kerja setengah mati, tapi dipukulin malah gitu. Tetapi Firaun berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkan kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan." Nah, jadi sekarang pergi bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah Mandur Israel itu bahwa mereka ada dalam keadaan susah, bahwa dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata dari tiap-tiap hari. Jadi si Mandur Israel datang ke Firaun, ceritanya ngadu nih, lagi disiksa nih sama pengerah-pengerah Mesir. Firaun bukannya belain, malah Firaun yang omelin. Lu emang males, makanya lu mau pergi ibadah kan? Jadi sekarang pergi kerja. Jerami, boro-boro, gue kasih, kagak ada. Dan jumlah batu bata harus sama. Jadi si mandur-mandur Israel itu baru paham. Ya ampun, katanya. Jadi rupanya ini yang pepatah bilang, ikan selalu busuk tuh dari kepala. Jadi yang brengsek siapa? Ya kepalanya. Biang keroknya ada dari si iblis itu, si Firaun itu. Dia yang tekan pengerah-pengerah, pengerah-pengerah tekan mandur-mandur, mandur-mandur tekan umat Israel. Ya, jadi si mandur pikir si pengerah yang brengsek. Dia pergi sama Firaun. Firaun bilang, gua yang suruh. Itu dia. Jadi rupanya kejahatan itu selalu mulai dari awal, dari atas. Dan itu yang terjadi. Nah, sering kita tuh nggak lihat itu. Jadi kalau perusahaan itu cuma bisa saling menyalahkan, sebenarnya perlu duduk diam dan berpikir, salahnya ada di mana nih ya? Siapa yang urusan nih sebenarnya? Jadi ikan selalu busuk dari kepala. Dan itu yang harus kita hati-hati ya. Nah, waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka kan. Lalu marah mereka ya sama si Musa dan Harun. Kiranya Tuhan tuh perhatiin perbuatan lo. Lu tuh ya dan hukum kamu. Karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun. Lu bilang kan kita orang mau pergi ibadah kan? Kita orang nggak mau ibadah. Tapi gara-gara lu bilang kita mau pergi ibadah nih, tuh mereka kasih pisau mau bunuh kami nih. Kerjaan jadi tambah. Lu mah enak. Lu kan nggak ikut, lu kan udah pada tua. Lu 80, lu 83, lu mah nggak ikut jadi budak lu. Lu angkat batu bata satu, tewas katanya kan, udah pada tua-tua. Lu nggak ikut jadi budak sih. Sekarang lu bilang mau pergi ibadah sama Firaun, kita orang yang kena. Tahu nggak katanya. Nah itu ya, dia marah sama si Musa. Jadi Musa dan Harun ini kayak disalah mengerti gitu. Dan mereka bilang, jangan suruh-suruh, jangan deh, jangan bilang-bilang kita mau ibadah deh, kita nggak mau, kita mau kerja baik-baik aja nih. Lu sih suruh-suruh begitu. Lu jadi biang kerok tuh, bikin hidup kita tambah pahit. Nah, teman-teman, pada Musa dan Harun itu patuh pada perintah Allah, bukan? Patuh. Jadi patuh pada perintah Allah itu dapat menyebabkan kepahitan dan penderitaan kepada umat Tuhan. Apa karena Tuhan yang rencanakan begitu? Enggak. Karena dunia ini udah jatuh. Udah ada iblisnya, udah ada antek-antek iblisnya, udah ada pengkhianat lagi dalam umat Tuhan. Nah, itu dia yang merentet menyebabkan banyak kepahitan itu. Tuhan tidak merencanakan begitu. Ya, dan perpecahan di dalam umat Tuhan itu terjadi. Jadi kalau kita mengalami susah nih, kalau kita nggak kompak nih, kita akan bisa saling salahin. Jangan suruh begini, jangan suruh begitu. Ya, dan itu perpecahan di dalam umat Tuhan akan terjadi. Nah, yang diinginkan oleh Tuhan adalah keluar dari kerja paksa, keluar. Kamu tuh kan jadi budak kan. Tuhan itu ingin kita tuh keluar, tidak boleh lagi jadi budak, tapi menjadi orang bebas. Nah, orang Israel tuh maunya, ya gue mau nih keluar dari kerja paksa. Jangan suruh gue kerja paksa. Tetapi dia tidak mau keluar dari Mesir. Enggak apa-apa statusnya budak. Karena budak di Mesir bisa makan ikan dari sungai Nil.
bisa makan bawang bombay, bisa hidup beradab, nggak mau nomaden di padang gurun sono no, dipimpin oleh Tuhan, nggak mau. Ya, jadi keluar dari kerja paksa, ya, gua nggak mau dong kerja angkat-angkat batu bata lagi, hore, berjuangnya untuk itu aja. Tetapi jangan keluarkan kami dari Mesir, kami mau tinggal di sini karena ini udah menjadi bagaya hidup kami. Bayangkan, dia sudah tinggal di Mesir 430 tahun dan itu lebih lama dari penjajahan Belanda ke Indonesia. Kita bayangkan nenek-nenek kita ya, saya masih ngalamin ya, orang-orang tua yang berbahasa Belanda gitu. Dan mereka tidak mau loh berbahasa Indonesia, merasa bangga jadi orang Belanda begitu kan, karena bagian dari high society zaman penjajahan dulu. Padahal bangsa sekarang ngelihat dia jadi pengkhianat gitu. Kenapa? Kenapa dia bangga? Karena itu comfort zone-nya. Dan dia bangga. Hollandspreken gitu kan. Nah, itu dia. Sama, orang Israel ini mau keluar dari kerja paksa, tapi nggak mau keluar dari Mesir. Nyaman kok. Ikan goreng Sungai Nil ya, bercandaannya saya selalu itu ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Setelah dia diomelin nih kan sama orang Israel, Musa balik menghadap Tuhan, mengatakan, Tuhan, mengapa kau perlakukan umatmu begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Jadi si Musa nih ya, sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umatmu ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Jadi apa yang terjadi sama Musa? Musa belum ngerti duduk perkaranya. Dia nggak nangkep ini konteksnya adalah perang antara Tuhan dan iblis. Si Firaun itu tuh iblis. Ini perang nih sekarang. Konteks Tuhan, Yahweh, berhadapan sama iblis. Tujuan Tuhan adalah bebasin umat gua dari cengkraman lo, dari perbudakan lo iblis. Bebasin umat gua. Itu tujuan Tuhan. Nah, Musa ini nggak ngerti bahwa dia itu adalah utusan Tuhan dan Firaun itu adalah utusan iblis. Ini kita memang harus berperang nih sekarang. Ingatlah, untuk mendatangkan shalom, kekuasaan yang jahat ini harus dimusnahkan. Nah, Musa ini nggak clear otaknya, masih nggak ngerti. Dia nggak tahu dia itu utusan Tuhan dan harus berjuang untuk itu. Yang dia salahin adalah, Tuhan, engkau tuh bengis. Mengapa lu? Ya, jadi dan Musa itu nggak ngerti cara kerja Tuhan. Yang dia mauin adalah dia pergi ke Firaun, Firaun lepasin itu umat Tuhan. Ya, dia anggap enteng iblis. Dia mau hasilnya cepat. Perkara nggak banyak, segala sesuatu dapat dikendalikan. Kita tantang balik. Kalau engkau melihat Firaun itu sebagai iblis, coba bayangkan itu. Apakah dia mudah dikendalikan? Apakah perkaranya akan sederhana? Atau perkaranya banyak? Yang lu tantang tuh iblis loh. Ya, nah makanya cerita ini kita harus bisa membayangkan Firaun itu tuh representasi dari iblis dan Musa representasi dari Allah. Ini memang harus berantem punya. Salah satu harus dikalahkan supaya terjadi shalom. Karena kalau enggak ini brengsek terus. Gitu kan? Nah, Musa di sini bukannya tahu kerjanya dia, malah dia hakimin Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa engkau jadi Allah tuh bengis gitu loh. Kenapa pula dia tidak kenal karakter Allah. Dia tidak tahu untuk mendatangkan shalom itu, kekuasaan jahat itu harus dihabiskan supaya habis. Baru shalom itu bisa terjadi. Ya, nah itu yang dia tidak ngerti. Yang dia mengertikan adalah Tuhan itu bengis, jahat. Dia nggak peka. Dia nggak tahu siapa yang menyebabkan apa. Kebengisan Firaun, menurut dia, yang bengis kan si Firaun kan, yang nyisain umat Tuhan kan. Itu dia pikir akibat dari firman Tuhan. Tuhan nggak pernah memikirkan bertujuan umat Israel jadi sengsara. Yang menyengsarakan umat Israel siapa? Si iblis bukan? Ditambah pekerjaannya dan begini. Tetapi di otak Musa,
pekerjaan ditambah itu yang menggerakkan iblis itu Tuhan, gitu. Jadi dia bilang, Tuhan itu umat disiksa begitu, lu diam aja gimana sih? Ya, nah kemudian Tuhan dengan murahnya itu menjawab, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Sekarang dicuekin Musa ini, kan Musa ini komplain nih sebenarnya. Ya, dia bilang kan, Tuhan, mengapa kau perlakukan umatmu begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sejak aku pergi ke Firaun nih, berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umat ini, engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tuhan jawabnya apa? Dicuekin. Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Ingat, ada 2 kali pengulangan. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Saya barusan diingetin oleh satu hamba Tuhan ya, yang mengatakan bahasa Alkitab itu ada 2. Bahasa yang bahasa biasa, itu cerita, ya. Ada bahasa yang sangat puitis gitu. Nah, cerita itu membantu kita tuh mengerti alur pikiran, logika masuk gitu. Tapi kalau itu sudah bahasanya puisi, sebenarnya itu menceritakan isi hati Tuhan. Pakai puisi. Sama kita ya, kalau kita jatuh cinta yang keluar tuh puisi gitu. Jadi menceritakan emosi kita. Nah, ini adalah bahasa puisi. Karena Tuhan bilang begini, sekarang kau akan melihat apa yang kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Ini bahasa yang sangat puitis untuk mengungkapkan hati Tuhan, untuk kasih tahu Tuhan bilang nih, gue benar-benar serius, hatiku ada di situ, aku akan menyelamatkan umatku. Dan sekarang ini lo lihat, tanganku yang kuat akan kasih mati tuh penyebab kecelakaan itu, ya. Nah, Musa mengabaikan. Jadi ketika Tuhan jawab itu, sebenarnya tuh kenapa Tuhan, karena Musa mengabaikan atau melupakan apa yang Tuhan sudah katakan sebelumnya mengenai tanggapan-tanggapan Firaun. Tuhan udah bilang kok, hatinya akan gua kerasin. Dia akan begitu karena supaya apa? Supaya tangan gue yang kuat bisa kasih mati. Itu yang Tuhan bilang, bukan? Tapi Musa udah dengar, tapi nggak nangkep-nangkep gitu. Ya, ia kecewa karena ketaatannya kepada Allah menghasilkan kesulitan dan tidak segera berhasil. Itu si Musa. Jadi dia lupa apa firman Tuhan, yang dia fokuskan adalah dia pengen lihat keberhasilan jangka pendek nih loh, sukses di depan mata yang terlihat nyata, itu mana gitu. Ini bukannya sukses, kesulitan yang datang, dan itu si Musanya. Nah, sering kali kita orang percaya di bawah perjanjian yang baru itu lupa bahwa firman Tuhan itu telah mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ya. Jadi aplikasinya dalam hidup kita sekarang, jangan salah teman-teman. Sering kita bilang, kita udah nurut firman Tuhan loh. Tapi bukannya sukses sih, tambah cilaka mah iya. Nurut firman Tuhan malah kena pecat. Nurut firman Tuhan malah nggak dapat bonus. Nurut firman Tuhan, ya ketinggalan kereta. Dan Tuhan tuh udah ingetin loh ya, bahwa setiap orang percaya di bawah perjanjian yang baru tuh lupa, firman Tuhan mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Itu firman Tuhan. Saya bukan takut-takutin, ya, tapi kita lihat ini. 2 Timotius 3 ayat 12 yang mengatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tuhan udah bilang kok, kamu akan menderita aniaya. Ya. Nah, penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan Kristiani. Waduh, kalau gitu kita nggak usah jadi orang Kristen dong ya. Nah, Kisah 14:22 mengatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. 1 Tesalonika 3:3, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Tapi ada yang menghibur nih.
Nah, ini dia. Saudara-saudara, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita jatuh dalam berbagai percobaan ya, berat ya. Karena kamu tahu bahwa itu adalah ujian terhadap imanmu. Pencobaan itu mendatangkan ketekunan, bukan? Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bagaimana kita bisa bisa saya pagi-pagi 2 hari sekali tuh jalan kaki 8 kilo gitu ya. Saya bisa lakukan itu dengan santai, kenapa? Karena saya sudah dari zaman muda tuh olahraga. Dulu saya jalan 10 sampai 12 kilo sehari, seminggu 5 kali. Sekarang saya sudah mulai tua, usia saya udah 50 tahun, saya cuma 3 kali seminggu, masing-masing 8 kilo. Enteng, karena dulu udah pernah lebih berat. Dan sekarang sampai sekarang bisa menjaga kondisi tetap fit, karena hasil dari dulu tekun begitu. Dan kenapa bisa begitu? Karena dulu kolesterolnya tinggi, dulu nggak karu-karuan makannya, terus jatuh sakit, dan kemudian harus mendatangkan ketekunan dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita jatuh dalam percobaan, coba kita lihat, apakah Tuhan menginginkan kita benar-benar jatuh? Kita bisa benar-benar jatuh kalau kita mengabaikan pencobaan itu dan tenggelam di dalamnya. Yang harus kita lakukan adalah tanya Tuhan, ya. Dan Tuhan ingin bahwa ujian-ujian itu menghasilkan ketekunan. Memandang kepadanya dan berharap kepadanya dan tanya, Tuhan bagaimana keluar dari pencobaan ini? Ya, dan ingat jangan terbalik lagi ya. Nah, sehingga pasal 5 dan pasal 6 ini kita bicara tentang siapa sebenarnya Tuhan dalam hidup kita. Coba kita simpulkan ya, kita lihat ya. Jadi yang saya mau tanya itu adalah begini. Tuhan apa yang saya jangan bilang kalian, saya juga tanya sama diri saya sendiri. Kesimpulan kita tuh kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada I am, itu tadi. Kepada Tuhan, siapa yang kita dengar? Nomor satu adalah Firaun. Ya, Firaun bilang siapa? Siapa tuh Yahweh? Aku harus ikut. Aku nggak kenal Yahweh. Aku tidak mau mendengar firman-Nya. Aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Akulah I am, itu kan? Itu Firaun bilang kan? Aku lebih berkuasa. Yahweh kemana aja 430 tahun? Aku lebih berkuasa. Gue yang kasih makan loh umat Allah. Aku lebih dihormati. Aku lebih ditakuti. Ini semua budak aku yang punya. Daripada Allah Yahweh. Ya kan? Nah, aku yang menentukan apa yang aku mau katakan, apa yang aku mau lakukan. Nasibku bergantung di tanganku. Apakah aku ini yang kita dengarkan? Aku yang mengatakan nasibku ada di tanganku. Dunia itu mengatakan itu pada kita. The only person you are destined to become is the person you decide to be. Engkau akan menjadi seperti yang engkau inginkan, begitu ya. Kalau engkau memutuskan mau menjadi orang kayak gitu, itulah. Ya, kita ini kayak menciptakan diri kita sendiri dan menjadikan mimpi-mimpi kita sendiri. Dunia mengajarkan kita seperti itu. Selalu bergantung pada dirimu, jangan bergantung pada orang lain. Self-dependent itu adalah real independent. Dunia mengatakan begitu, bukan? Freedom comes from strength and self-reliance. Bergantung pada dirimu. Jangan dengerin orang lain, paksa. Itulah kemerdekaanmu. Jangan pernah bergantung sama orang lain. Bergantung pada dirimu sendiri. I am, kata Firaun. Ya, beauty begins the moment you decide to be yourself. Kecantikan itu dimulai ketika engkau menjadi dirimu sendiri. Ya, kamu sendiri, you alone are enough.
Kamu sendiri itu cukup. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Cukup menjadi dirimu sendiri. Bagus ya kata-katanya. Kita sadar nggak sadar loh. Kita mengatakan my way, lagunya My Way Frank Sinatra. My way. I can do it. Yes, I can. Dunia itu membuat kita jadi Firaun. I am. Ya, I'm proud of myself. Saya bangga akan diri saya sendiri. Karena saya self-dependent. Gue nggak tergantung sama siapa-siapa. Aku bisa lakukan apa yang aku mau. I do what I like. And what I want to do. I wanna do. I don't go through other opinion. Gue nggak peduli orang lain mau ngomong apa. Gue lakuin apa yang gue suka. Ya, nggak ada takutnya. Berani, bold, dan aku mencintai diriku sendiri. Dunia kita mengajarkan kita begini, bukan? Apakah ini Alkitabiah? Ya, nah ini nomor 1. Kita bergantung pada siapa? I am, seperti Firaun. Apakah itu Allah yang kita dengerin? Atau kita seperti Musa? Aduh, siapa aku? Aduh, aku ini petah lidah. 3 kali ngomong petah lidah. Maunya kabur melulu, begitu kan? Dan aku nggak bisa, aku nggak mampu. Mengapa aku yang diutus? Musa 3 kali loh ngomong begini. Kita lihatnya ya sekarang nih, kita melihat Musa itu kan great man gitu ya, nabi. Sekarang kita lihatnya begitu. Tetapi yang kita lagi belajar pasal 5, pasal 6 dari pasal 2 sejak mula lahir sampai sekarang adalah perjalanan hidup orang yang begitu rapuh sebenarnya. Yang mengatakan siapa aku? Aku nggak bisa, aku nggak mampu. Nah sebenarnya Musa tuh lagi ngapain sih? Nah, kita mesti bedain ini, childish dan childlike. Nah, apa tuh bedanya? Tuhan menyuruh kita seperti childish atau childlike. Tuhan menyukai kita seperti anak-anak, tapi Tuhan nggak suka kekanak-kanakan. Nah, Musa ini kekanak-kanakan. Ya, saya mau tunjukin bedanya. Tuhan mau bilang begini sama kita, tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalangi-halangi mereka. Sebab orang-orang yang lugu seperti anak-anak itu, itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Yang Tuhan mau bilang di sini adalah childlike, bukan childish. Ya, jadi kalau childlike itu adalah anak-anak yang curious gitu, yang pengen tahu, yang nggak ada takutnya, yang percaya, yang resilient, ya, terus menerus bisa usaha gitu ya, dan nggak mati-mati gitu kan, dan mau deket sama Tuhan terus kejar gitu ya, kind, yang bahagia, yang gampang sekali engage. Kalau anak kecil tuh jalan selalu gini kan, tangannya mau pegang papahnya gitu kan, energetic dan fun loving, bisa disayang gitu. Itu childlike, sorry. Childish adalah anak-anak yang gitu ya, yang short tempered, needy, punyaku, nggak boleh. Terus tonjok temennya, yang iri, nggak bisa, papa masih sayang aku. Nah itu tuh childish, kekanak-kanakan. Terus anak yang stres, aku capek, aku ngambek. Nah itu childish gitu ya, itu kekanak-kanakan. Dan malu, nggak mau, terus meregang-regang begitu kan. Nah itu kekanak-kanakan. Nah Tuhan itu meminta kita tuh menjadi childlike, bukan childish. Jadi dalam kasusnya Musa, ini si Musa lagi kekanak-kanakan, ngambek melulu. Setiap kali mentok, tuh, gue kan nggak bisa ngomong, gue juga udah bilang. Siapa suruh utus aku? Aku nggak mau. Nah itu kan kekanak-kanakan. Ya, nah apakah kita itu begitu tuh kita memperlakukan aku itu? Kita berlindung di balik, gue nggak bisa kan? Nah gitu ya. Jadi siapa Allah kita? Apakah aku seperti Firaun atau kabur mulu aja? Atau ada satu pribadi lagi yang benar-benar I am gitu ya, Tuhan. Tuhan tuh Yahweh itu bilang, aku Yahweh.
Ingat ya, arti kata Yahweh ya, I am who I am. I am yang selalu cukup, I am yang selalu sempurna, I am yang selalu komplit, I am yang tidak pernah bisa habis, I am yang tidak ada akhirnya, yang tidak bisa berkurang. Jadi, aku Tuhan, aku Yahweh. Yahweh, aku ini sudah berjanji, dan aku akan pegang perjanjianku, dan aku akan menggenapi perjanjianku. Tidak akan berkurang perjanjianku, aku akan genapi. Aku telah turun untuk menyelamatkan umatku, dan aku adalah aku. I am who I am. Ya, jadi I am-nya di sini I-nya gede banget. Jadi Tuhan bilang ini, semua sudah gua katakan kepadamu, sudah kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Bisa kamu teraniaya, bisa kamu menderita karena dunia ini. Tetapi Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kenapa Tuhan bisa bilang, aku telah mengalahkan dunia? Kita masih hidup di dalam dunia ini, dan dunia belum kalah loh. Ingat ya, Tuhan pakai kata telah, karena dia adalah I am. Dia hidup di dalam kairos. Kita belum bilang hari ini nih, kita masih hidup di dunia ini. Tuhan bisa bilang hari ini adalah, oh aku udah lihat kamu duduk di sorga sama aku. Karena dia adalah kairos, dia udah bisa lihat kapanpun. Dan Tuhan udah bilang, aku udah kalahin dunia. Walaupun engkau masih tinggal di dalam dunia, aku telah mengalahkan dunia. Itu pengharapan kita, bukan? Itu yang kita harapkan, bukan? Dan ingat, kata pengharapan, hope, itu mengandung kepastian dalam bahasa Ibrani. Ya, hope itu artinya ada kepastian. Tuhan Yesus akan datang kembali, pasti datang. Aku telah mengalahkan dunia, pasti kalah nggak? Pasti kalah tuh dunia. Itu yang menjadi pengharapan kita. Jadi sekarang kita bisa menderita. Bisa. Tuhan bilang, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Karena aku udah kalahin tuh dunia. Itu yang Tuhan bilang. Jadi ikut Tuhan selalu seneng nggak? Masih di dunia kan kalau Tuhan? Enggak. Kamu akan menderita. Tuhan sudah bilang itu. Menjadi karyawan Kristen enak nggak? Lebih susah sih. Lebih sengsara sih. Ya, mendingan jadi bandit gitu. Tipu sana tipu sini. Jadi pengerah-pengerah Mesir aja. Jadi anak buahnya Firaun lebih enak. Jadi umat Tuhan sengsara. Tapi Tuhan bilang, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, jadi Musa punya dilema ini adalah kita punya dilema. Aku, I am who I am, Allah mana yang memimpin hidupmu? Aku yang menjadi musuh Allah, aku sendiri nih yang manipulatif, yang abusive, aku yang nggak punya nyali, si Musa tadi, rendah diri, lari, menyalahkan Allah mulu. Engkau tidak menolong tuh orang umat Israel lagi disiksa. Engkau kemana aja kok engkau nggak bebaskan umat loh? Atau percaya pada Allah Yahweh yang aku adalah aku, ya, yang tidak pernah habis itu tadi. Musa pada akhirnya, kita tahu ya perjalanan dia, pada akhirnya membuat keputusan yang benar. Dia belajar, ujungnya mendengarkan Tuhan. Bukan Firaun. Bukan dirinya. Dia belajar untuk dengerin Tuhan, diam. Berapa kali sampai bisa begitu? Berapa kali Tuhan melakukan tulah? Nanti minggu depan kita mulai belajar tulah ya. Ada 10 kali tulah. Dari 10 kali tulah, 9 gagal artinya, bukan? Tulah ke-10 baru berhasil, bukan? Jadi Musa yang orang suka gagal ini, Tuhan kasih kegagalan berapa kali? 9 kali lagi. Gagal mulu. Sampai dia bisa mengalahkan bahwa kegagalan itu bukan apa-apa. Ya, jadi takut gagal, Tuhan kasih gagal. 9 kali lagi dikasih gagal, tahun ketulah ke-10 baru anak buah umat Israel baru keluar.
Nah, ya. Jadi setiap kali kita ingin mengerjakan pekerjaan Tuhan, pasti ada banyak aku yang menentang dan menjadi musuh kita. Ya. Jangan bilang nih, waduh ini musuh banyak banget nih. Ini bukan pekerjaan Tuhan. Kalau ikut pekerjaan Tuhan semua lancar. Siapa bilang? Kita udah belajar itu minggu lalu, ya. Ada Yitro, ada Zipora, ada Firaun, ada orang Israel, ada Harun, ya. Ingat, menuruti panggilan Tuhan, kita akan menemukan berbagai macam orang. Ada Firaun yang akan menentang itu. Ada Sipora yang menjadi batu sandungan kita. Ada orang tua-tua Israel yang menurut, ada Harun yang akan menemani. Ada Yitro, orang asing yang akan memberkati kita. Jadi ada banyak orang yang bereaksi ketika kita menerima panggilan Tuhan. Sama, ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita akan menemukan banyak aku yang tentang, yang menjadi musuh kita. Jadi keputusan kita untuk memilih Allah yang mana yang akan kita patuhi, itu sangat menentukan apakah dapat membebaskan umat Tuhan apa tidak. Kalau orang Israel, si mandur-mandur Israel tadi, akhirnya menyerah nih. Nggak jadi deh ibadah deh. Itu si Musa aja. Iya, kita suruh aja dia pergi ibadah dah. Kita kagak. Ya sudah, jeraminya datang lagi, bukan? Mereka akan tetap menjadi budak seumur hidup mereka, menjadi budak iblis untuk mendapatkan ikan goreng Sungai Nil. Dia tidak akan pernah menjadi bangsa yang bebas. Dia tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Jadi keputusan untuk memilih Allah mana yang mau engkau patuhi, itu akan menentukan apakah engkau akan menjadi umat yang bebas atau engkau akan menjadi budak seumur hidup. Apakah engkau akan memilih Allah Firaun itu? Atau engkau kabur seperti Musa? Atau engkau memilih Allah yang benar? Itu tantangan kita. Dosa adalah percaya, dusta, bahwa kita itu diciptakan untuk kita. Ya, dosa, kalau kita percaya pada dusta iblis itu, oh engkau adalah center of the world. Oh, kita percaya bahwa iya, gua pasti bisa kalau gua bergantung pada diriku sendiri. Itu dusta paling besar. Dan itulah dosa paling besar. Kita nggak sadar kita dibohongin sama dunia, sama para motivator yang bilang bergantung pada diri lu sendiri. Yes, you can do. Nggak usah dengerin Tuhan, nggak usah dengerin orang lain, bergantung pada kekuatanmu sendiri dan engkau pasti mampu. Itu adalah dosa. Ini saya kutip dari Saint Augustine, ya, Bapak Gereja. Ya, kita itu diciptakan tidak bisa pada diri kita sendiri. Kita itu diciptakan untuk bergantung sama Tuhan. Ya, saya udah cerita itu di Kejadian, ya, ketika Yakub bergumul sama si malaikat Tuhan itu dan dia pegang malaikat Tuhan tuh, ya, aku tidak akan lepaskan engkau kecuali engkau memberkati aku. Mestinya begitu kita dalam hidup. Kita pegang Tuhan itu tidak akan dilepaskan. Kalau kita lepaskan kita mati. Jadi kita memang tidak diciptakan untuk berdiri sendiri, gaya sendiri, bisa sendiri, enggak. Kita tidak diciptakan untuk menjadi self-sufficient. Karena kita diciptakan untuk bergantung sama Tuhan. Karena kita diciptakan dari gambar dan rupa Allah sendiri. Kita tidak dibilang, tanah munculin manusia. Ya, saya udah pernah cerita itu juga di Kejadian. Makanya pohon dicabut dari tanah, mati. Ikan dicabut dari air, mati. Karena Tuhan bilang, air, keluar ikan. Keluar ikan. Tanah, keluar pohon. Keluar pohon. Jadi kalau pohon dicabut dari tanah, mati. Ikan dicabut dari air, mati. Manusia diciptakan dari Tuhan. Tuhan bilang, baiklah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Kalau kita terpisah dari Tuhan, mati nggak? Mati. Jadi jangan bilang kita bisa sendiri. Karena kita tidak diciptakan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi yang harus terjadi malam ini, kalau teman-teman baru sadar adalah jangan bergantung pada dirimu sendiri, tapi engkau harus bergantung pada Tuhan. Pindah dari self-reliant to God-reliant, learning how to fully trust God. Itu penting.
Ya. Nah, self will always war with faith. Jadi keinginan diri kita selalu berantem dengan iman kita. The only way self wins is for you to choose your logic over God's leading. Kita biasanya tuh memenangkan, jadi diri kita ini akan menang kalau kita bilang gini, nggak logik, itu nggak logik. Dan kita akan membenarkan logika kita. Kalau kita membenarkan logika kita, artinya kita berjuang untuk diri kita sendiri. Membenarkan pemikiran kita. Karena memang kadang-kadang jalan Tuhan itu nggak masuk akal. Nggak favorit gitu loh. Nah, kalau kita pakai logika kita terus-menerus, saya bukan bilang Tuhan nggak pernah pakai logika ya, kadang-kadang Tuhan memang pakai logika juga ya, dan tidak berarti logika selalu salah. Tetapi kalau logika kita itu begitu bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan kita bilang nggak logik. Kalau nggak logik, nggak masuk akal, gue nggak mau kerjain. Nah, ya sudah, itu akan memenangkan diri kita sendiri, artinya kita nggak punya iman. Jadi saya cuma bilang ini, teman-teman, punyalah kepekaan itu. Bagaimana kita tahu ini Tuhan atau hanya sekedar logika kita? Punya kepekaan itu. Itu yang kita minta. Tuhan ajar aku untuk mengerti bagaimana aku membedakan ini kehendakmu, ini kehendakku sendiri. Dan jangan paksa kehendak kita sendiri. Kita perlu kepekaan itu. Trust God, not people, including ourselves. Kita people kan? Jangan percaya pada dirimu sendiri. Jangan, oh hatiku nggak enak. Hatimu menipu engkau. Perasaanmu menipu engkau. Karena kita adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi jangan pikir hatimu nggak bisa menipu engkau. Ditipu sama hatimu sendiri. Ya, jadi yang harus kita percaya adalah trust God, not people. Depend on God, not yourself. Live for God, not this world. Ya, hiduplah dengan gaya hidupnya Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah God over everything. Tuhan di atas segala-galanya. Ya, nah ini ayat favoritnya suami saya nih, yang selalu bilang gini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Dia paling sebel kalau lihat saya bangun pagi-pagi kan. Saya kan orangnya ngototan gitu kan. Bangun pagi-pagi, olahraga, masak, dulu pergi kerja, dan seterusnya ya. Jadi ini ayat favoritnya Yakub nih. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia, Yahweh itu, memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana kita dicintai oleh Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Karena begitu kita dicintai Tuhan, dikasih bahkan pada waktu kita tidur. Tapi kalau kita jadi musuhnya Tuhan, rasain deh loh. Ya, jadi yang harus kita lakukan, gamenya kita sekarang ini adalah bagaimana kita membuat diri kita itu dicintai oleh Tuhan. Melakukan kehendaknya, menyenangkan hatinya, membuat dia berkenan gitu ya. Jadi bukan perkara bangun pagi-paginya, bukan perkara kerja kerasnya, bukan gua bisa gua kerja keras dan seterusnya, tetapi adalah bagaimana kita menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan dan Tuhan memberikan kepada yang dicintainya bahkan pada waktu orang itu tidak bekerja. Ya. Ayat favorit saya adalah Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Trust ya. Percaya itu dalam bahasa Inggrisnya trust ya. Trust in the Lord. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayanya itu sama Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi jangan bilang gue lebih ngerti, gue lebih tahu, gue lebih berkuasa, gue lebih pengalaman, gue lebih hati, gue lebih nyaman, gue. Tuhan udah bilang percaya sama Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuin Tuhan di dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalan. Kalau kita tidak mengakui Tuhan di dalam jalan kita akan bengkok terus. Tapi kalau kita mengakui Dia di dalam lakunya kita, orang bisa tahu, oh iya benar. Kalau sama
sama Bu Angelin, jangan main begitu, dia pasti nggak mau, percuma deh, jangan buang waktu. Ya, akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, saya tutup belajarnya kita hari ini dengan ayat ini ya. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu akan memperbaiki, akan memperbarui kekuatannya. Mereka akan terbang seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak pernah lelah. Mereka akan berjalan dan tidak akan pernah menyerah. Ya. Orang yang trust in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Amin. Kita akan melanjutkannya di minggu depan, bahwa kita ditebus, kita diajak keluar untuk mendapatkan kebebasan itu. Kebebasan yang kita dapatkan hanya di dalam Tuhan, Allah Yahweh kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini. Kami sungguh bersyukur untuk pimpinan Tuhan, untuk kami boleh belajar mengerti. Ada banyak Tuhan dalam hidup kami, yang kami sering tidak sadar. Kami tertunduk malu ya Tuhan, karena kami mengakui lebih sering kami mendengarkan diri kami sendiri daripada Engkau, Allah kami. Lebih sering kami takut sama atasan kami dan seluruh peraturan perusahaan yang akan menghukum kami kalau kami tidak melakukannya, daripada kami mematuhi Tuhan. Kami tidak lebih baik daripada budak-budak Israel yang memberikan diri kami untuk diperbudak dan terkungkung di dalam perbudakan itu. Dan ketika Tuhan memanggil kami keluar, nyali kami kecil ya Tuhan. Kami tidak berani. Kami takut keluar dari perbudakan itu. Kami menikmati keberdosaan kami, keterikatan kami dalam dosa. Tuhan, kami tertunduk dan kami malu. Dan kami mohonkan, ampuni kami Tuhan. Kalau malam ini di antara kami ada yang Tuhan gerakkan, menyadari betapa salahnya kami, betapa kami tersesat dan punya Allah lain, yaitu diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk berbalik dari diri kami sendiri. Kami tidak mau lagi mengandalkan diri kami, tapi mengandalkan Tuhan. Ajar kami menaikkan tangan kami, pegang tangan Tuhan. Dan ikut Tuhan, kemanapun Tuhan pergi. Bawa kami Tuhan, ajak kami pergi Tuhan, paksa kami Tuhan. Pegang tangan kami kuat-kuat dan jangan lepaskan. Sehingga kami ikut Tuhan. Kalau ada sebagian dari kami yang rela mengikuti Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau ada sebagian yang masih mengeraskan hati, Tuhan tangkap. Dan Tuhan berikan kesadaran. Supaya ada kerelaan itu. Supaya ada hati yang menuruti Tuhan. Karena Tuhan menyukai dan hati Tuhan disenangkan untuk orang-orang yang mengikuti Engkau secara dewasa, yang memilih untuk ikut Tuhan.
Kami mau belajar dari Musa ya Tuhan. Dan kami mau belajar dari pengalaman Musa yang Tuhan bentuk sampai dia menjadi lelaki yang dikenal sebagai lelaki yang lembut hati. Kami mau belajar dari perjalanan hidup Musa dan tolong kami Tuhan untuk punya kepekaan-kepekaan untuk sama-sama belajar. Terima kasih Bapak sudah pimpin kami sejauh ini dan kami sungguh-sungguh ingin merenungkan di malam ini Allah apa yang kami punya dalam hidup kami. Kami ingin menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan itu kerinduan kami ya Tuhan. Dengarkan doa kami. Dengarkan kami ya Tuhan. Karena kami merindukan untuk menyembah Engkau dengan seluruh keberadaan kami, hati, jiwa, roh kami. Kami sungguh ingin menundukkannya di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan Engkau yang melawat kami satu persatu, memanggil kami, dan berikan setiap hati yang mendengarkan ini boleh belajar meresponi Tuhan dengan tulus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Satukan kami di minggu depan untuk kami boleh melanjutkan pembelajaran kami dan Tuhan sertai kami dan lindungi kami satu minggu ke depan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Selamat malam, Bu. Ya, kalau ada pertanyaan. Sampai ketemu minggu depan. Ya, kalau ada pertanyaan, Japri ya. Oke. Bu Angelin. Ya. Bu Angelin cocoknya jadi teosentrik motivator tuh, Bu. Mengada-ngada tuh, Pak. Enggak, bener loh. Salah satu yang sudah ada kan Eloy Saluku tuh, Bu. Oh iya. Iya, saya tahu. Itu soal servant leadership itu 2016 kan udah dibahas oleh Eloy Saluku. Oh gitu ya. Iya, betul, Bu. Iya. Persis apa yang dikatakan Iya, Ibu bagus, itu Pak. kayak gitu. Karena dia kan teosentrik. Cuman dia nggak menunjukkan kekristenannya, cuman dia dibungkus secara general aja jadinya. Oh iya. Iya, Pak. Kalau internal ya dengan ayat-ayat, kalau umum ayat-ayatnya yang hilang, katakannya tetap kan gitu, Bu. Iya. Ya, Iya oke, deh. terima kasih, Nanti Bu. tolong sharing buat teman-teman yang ini ya, yang Ya, belum Bu. mendengarkan malam ini. Oke, iya deh. Oke, Sampai ketemu. Ya, selamat malam, Bye-bye. Bu. Sampai ketemu, Bu. Iya, selamat malam.